adalah cover depan buku Kerajaan Singosari. Ini adalah cover belakangnya. Kemudian di halaman pertama ada judul buku dan nama kelompok kami. Di halaman kedua ada sejarah Kerajaan Singosari. Yang ketiga ada pemimpin Kerajaan Singosari. Kemudian ada candi peninggalan Kerajaan Singosari. Kemudian ada peninggalan Kerajaan Singosari. Ini prasastinya. Kemudian ini adalah patung peninggalan Kerajaan Singosari. Kemudian yang terakhir penjelasan kehidupan Kerajaan Singosari. Ada 4. Kemudian ini adalah kitab Kerajaan Singosari. Jadi ini adalah hasil kerja kelompok kami. Ini adalah cover depan dan ini cover belakang. Kemudian slide yang pertama saya akan membacakan sejarah Kerajaan Singosari. Nama Singosari berasal dari nama ibu kota Kerajaan Singosari yang lebih terkenal daripada nama kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Tumapel. Nama Singosari berasal dari keputusan Raja Wisnuwardana untuk mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singosari setelah menunjuk anaknya Kartanegara sebagai putra mahkota. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi di wilayah yang sekarang diperkirakan berada di Kecamatan Singosari, Matangan, Jawa Timur. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Awal didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah mengalahkan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, yaitu sebelum menjadi Singosari. Ken Arok berasal dari kelompok rakyat jelata yang kemudian merebut kekuasaan di Tumapel. Ken Arok juga berhasil memantapkan kekuasaan dengan menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Malang. Kemudian pemerintahan Anuspati. Pemerintahan Anuspati yaitu pada tahun 1227 sampai 1248. Putra Ken Arok menggantikan atau melanjutkan ekspansi dan memperkuat posisi Singosari. Anuspati berfokus pada memperkuat kedudukan kerajaan dan melakukan berbagai ekspansi untuk memperluas wilayah. Pada masa ini, Singosari mulai mendapatkan pengakuan dari kerajaan besar lainnya. Kemudian pemerintahan Tohjaya. Pemerintahan Tohjaya berlangsung dari tahun 1248 sampai 1254. Tohjaya, anak kedua Ken Arok, menggantikan Anuspati tetapi memerintah singkat setelah digulingkan oleh Ranggalawe. Ranggalawe merupakan seorang bangsawan Singosari yang kemudian membunuh Tohjaya. Masa ini memberikan gambaran dinamika perebutan kekuasaan. Kemudian yang terakhir pemerintahan Kartanegara. Kartanegara adalah Raja Singosari yang paling terkenal dan juga dianggap sebagai puncak kejayaan Kerajaan Singosari. Pemerintahannya dimulai pada tahun 1254 setelah menggantikan Tohjaya. Kartanegara melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayah Singosari melalui ekspansi militer dan aliansi politik. Dia melakukan kerajaan-kerajaan di Bali dan Sumatera. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Jaya Katuang. Yang kedua ada pemimpin Singasari, Kartanegara. Raja Kartanegara adalah raja terakhir Kerajaan Singasari yang memerintah pada tahun 1254 sampai 1292. Gelar Raja Kartanegara adalah Sri Maharaja Diningrat Sri Kartanegara. Ia merupakan putra dari Raja Wisnuwardana dan Jayawardani. Yang kedua ada Ken Arok. Ken Arok atau Sri Rangga, Raja Satu Asri Dinina Putra, lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1227. Ken Arok adalah seorang pendiri dari Wangsa Raja Sa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Ranggawuni. Ranggawuni ialah putra Anuspati. Ranggawuni menjadi Raja Singasari pada tahun 1248 sampai 1254.
menggantikan Tohjaya dan mendapat gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ranggamuni memerintah kerajaan bersama dengan Mahesa Cempaka utawa Batara Narasingha, putra Mahesa Wong Ateleng. Anuspati menjadi raja setelah membunuh ayah tirinya, Ken Arok. Putra pasangan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung ini doyan sabung ayam. Anuspati tutup usia pada 1170 atau 1248 Masehi. Menurut Soekarno dan Untung Mulyono dalam Kerajaan Tumapel, Singasari, dan Majapahit, Anuspati dibunuh oleh Tohjaya. Yang terakhir ada Tohjaya. Tohjaya adalah putra Ken Arok yang lahir dari selir bernama Ken Umang. Setelah Ken Arok tewas, anak tirinya yang bernama Anuspati naik tahta di Tumapel. Tohjaya mengetahui kalau pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anuspati sendiri. Maka ia pun menyusun rencana balas dendam. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Singasari. Prasasti Gajah Mada. Prasasti Gajah Mada adalah sebuah prasasti bertarik tahun 1361 Masehi. Ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno yang ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bahan bakunya yaitu batu. Selanjutnya ada kehidupan Singasari. Yang pertama, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman itu tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Berantas. Hal ini menjadi tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi luas. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, ada kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari Kerajaan Singasari juga mengalami pasang surut. Ketika dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial tergolong cukup maju karena adanya daerah yang bergabung pada wilayah Kerajaan Tumapel. Yang keempat, ada kehidupan keagamaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, kehidupan keagamaan di Kerajaan Singasari tidak lepas dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana pada saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Selanjutnya ada kitab Kerajaan Singasari. Yang pertama ada kitab Pararaton. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengah oleh pengarang yang tidak diketahui identitasnya. Yang kedua ada kitab Negara Kartagama, yaitu kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 Masehi atau 1287 Masehi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.